Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'da. Baik kawan-kawan, kita akan membahas kali ini dua masalah. Yang pertama zakat dengan uang, yang kedua ta'jiluz zakat, yaitu mendahulukan membayar zakat sebelum wajibnya zakat itu diwajibkan untuk dikeluarkan. Pertama, kita membahas zakat fitrah dengan uang. Adakah yang memperbolehkan zakat fitrah dengan uang? Maka jawabannya, kalau menurut madhab kita Syafi'i, tidak ada. Madhab kita Syafi'i. Madhab kita Syafi'i harus dengan qutil balad, makanan pokok daerah tersebut. Ibaratnya kita di sini pakai beras, maka zakatnya wajib pakai beras. Berapa zakatnya? 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Ukurannya 1 mud itu adalah 7 on. Kalau 7 kali 4 berarti ukuran yang benar dalam zakat fitrah yang masyhur itu adalah 2 kilo 8 on. 2 kilo setengah ya ada yang memperbolehkan. Tetapi yang arjah, yang masyhur kita pakai 2 kilo 8 on. Kemudian kalau mau pakai zakat uang, adakah yang memperbolehkan? Ada. Siapa? Kalau saya lebih memilih pendapatnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik, ada yang memperbolehkan pakai uang, tapi hukumnya makruh. Kalau saya lebih baik dihindari. Kenapa? Ya kita ibadah 1 tahun sekali. Masa mau kita pakai yang hukumnya makruh? Kalau kita usahakan pakai yang afdol, yang utama. Kalau mau pakai uang, kalau mau zakat pakai uang, silahkan pindah madhab, yaitu madhab Imam Abu Hanifah. Madhab Imam Abu Hanifah, tapi krusnya, uangnya bukan krus seharga beras. Ini catatannya. Madhab Imam Abu Hanifah, sekali lagi, krusnya tidak pakai krus beras. Harga uangnya tidak pakai harga beras, tapi harga yang sudah dinas oleh Rasulullah. Ada 4, tamer, kurma, zabib, anggur kering, syair, dan hintoh, yaitu gandum. Gandum putih atau gandum merah. Anggaplah kita pakai ukuran tengah-tengah, yaitu pakai kurma. Kurma dalam mazhab Abu Hanifah itu 1 soknya adalah 3 kilo 8 on. Kalau tadi beras dalam mazhab kita kan 2 kilo 8 on. Tapi kalau kurma dalam mazhab Abu Hanifah itu 3 kilo 8 on. Kita bulatkan 4 kilo. Berarti kalau kita itu mau zakat pakai uang, ukurannya pakai kurma 4 kilo. Salah satu yang kita ambil dari 4 tadi. Ibaratnya itu kurma harganya per kilonya 50.000, berarti 5 kali 4, 200.000. Maka kalau kita mau zakat pakai uang, ya sekalian ikut madhab Hanafi. Kalau kita mau pakai uang, ya pakai uang 200.000. Ibaratnya seperti itu. Kalau mau pakai beras, ya 2 kilo 8 on. Bukan uang 40.000 atau 50.000. Karena kalau uang 50.000, maka jelas madhab Syafi'i tidak sah, tidak boleh. Madhab Hanafi, krus 50.000 jelas kurang. Oleh karena itu boleh memilih. Hanafi boleh, tapi jelas aturannya. Syafi'i boleh, jelas aturannya. Catatannya adalah semua madhab mengesahkan zakat dengan qutil balad. Jadi kalau mau lebih selamat, ya mau kompak, sepakat itu pakai makanan daerah. Kalau pakai uang, nah masih per madhab ini masih ada beda-beda. Tapi ya boleh, tapi krusnya harus jelas tadi. Nah kemudian yang kedua, pembahasan kita yang kedua adalah ta'jiluz zakat. Ta'jiluz zakat itu artinya mendahulukan membayar zakat sebelum dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi orang wajib mengeluarkan zakat itu kan di malam hari raya. Tetapi boleh, sudah masuk Ramadan dia boleh mengeluarkan zakat. Ibaratnya tanggal 15 Ramadan sudah boleh? Boleh. Tanggal 20 Ramadan sudah boleh? Boleh mengeluarkan zakat. Namanya zakatnya ditakjil, zakatnya didahulukan. Tapi kalau mau ikut yang wajib, sudah wajib mengeluarkan zakat, itu di malam hari raya. Lah, akhirnya akan ada kasus seperti ini. Ketika kita mengeluarkan zakat, ini dalam kitab Bushrul Karim,
ketika kita mengeluarkan zakat kepada orang yang dimana orang itu di tanggal 15 sehat, tanggal 20 sehat. Kemudian kita ngasih zakat ke orang yang miskin itu di tanggal 20, sehat dia. Ternyata sebelum hari raya, sebelum kita wajib mengeluarkan zakat, tanggal 28-nya dia meninggal. Maka orang yang sudah mengeluarkan zakat tadi, hukum zakatnya tidak sah dan menjadi sedekah. Sehingga malam hari raya dia wajib mengulang zakatnya kembali. Loh kok bisa mengulang zakatnya kembali? Karena dia takjil. Karena dia mendahulukan daripada kewajiban zakat. Karena kewajiban zakat itu dimulai daripada malam hari raya. Oleh karena itu, orang yang menerima zakat harus masih berhak menerima zakat di malam orang wajib mengeluarkan zakat. Saya ulangi lagi. Orang yang menerima zakat, mustahikus zakat, masih orang yang berhak menerima zakat di waktu orang itu wajib mengeluarkan zakat. Kapan waktu mengeluarkan zakat? Yaitu di malam hari raya. Di malam hari raya, orangnya masih miskin, orangnya masih sehat, orangnya masih belum meninggal, maka zakat kita sah. Artinya, sahnya kita mengeluarkan zakat di tanggal 25, di tanggal 15 Ramadan sudah sah, tetapi sah sempurnanya tetap harus menunggu di tanggal malam 1 Syawal atau malam hari raya. Ini yang jarang mungkin orang tahu tentang masalah ini. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Atau dalam kitab yang lain juga ada keterangan seperti ini. Ini tambahan saja, ada yang lupa. Kalau kita berzakat kepada orang, ya, kita berzakat nih kepada orang. Kita zakat itu kan kalau madhab Syafi'i kan harus orang yang ada di daerah kita. Kita zakat ke orang tersebut. Kemudian di waktu malam hari raya, dia nggak di daerah kita. Ternyata dia mudik ke rumahnya. Ini juga satu pendapat mengatakan wajib mengulang zakat. Kalau ikut versi madhab Syafi'i yang mewajibkan orang zakat di daerahnya. Tapi kalau versi madhab yang lain, zakat boleh diberikan kepada siapa saja walaupun tidak ada di daerahnya, maka hukumnya masih tetap sah. Walaupun orangnya mudik tidak perlu mengulangi lagi. Tetapi kalau orangnya meninggal di waktu wujub, di malam hari raya, sepakat ulama untuk wajib mengulangi zakatnya karena dia takjil zakat. Mendahulukan zakatnya daripada waktu wajib dia mengeluarkan zakat. Kira-kira itu, semoga berkah, semoga manfaat ilmu ini dan bisa menjadi pengalaman kita semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.